Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus TPG Ar-Ridho yang membersamai para santri sekalian dan anak-anakku semuanya, santri dan santriwati TPG Ar-Ridho, warga Griyanagari dan warga sekitar perumahan Griyanagari yang sangat kami sayangi. Bersama-sama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan itu artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan banyak sekali kenikmatan. Nikmat lapar, lalu makan dan akhirnya kenyang. Nikmat haus, bisa minum lalu hausnya hilang. Nikmat bisa berjalan dari rumah ke masjid, sehingga di masjid ketemu dengan ustadz-ustadzah, ketemu dengan teman-temannya yang sholih-sholihah, ya, belajar bersama, dan setiap langkah perjalanannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan kurma yang kedua. Minggu kemarin yang pertama. Alhamdulillah, bersyukur hari ini pesertanya bertambah banyak. Semoga istiqomah, semakin hari semakin bertambah banyak, ya. Temannya yang hari ini belum bisa hadir, minggu depan jangan lupa diajak untuk bisa datang bersama-sama, ngaji bersama-sama, ya. Setiap Jumat sore setelah sholat asar. Tidak lama, ya, insya Allah cuma 60 menit maksimal, dan nanti bisa pulang lagi ke rumah insya Allah sebelum maghrib sudah kita akhiri. Baik anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah, masih ingat minggu kemarin Ustadz membahas tentang Islam agamaku yang sempurna. Nah, mengingat sebentar ya, biar nanti nyambung dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang minggu lalu masuk ya, coba dibuka catatannya. Apa yang dimaksud dengan agama? Masih ingat? Apa? Betul. Agama itu adalah aturan hidup, ya, aturan hidup kita sehari-hari. Nah, karena kita orang Islam, maka aturan hidup yang kita pakai adalah aturan hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau orang beragama yang lain, misalkan ada agama Nasrani, Hindu, Buddha, ya, Kristen, Konghucu, maka mereka pakai aturan agamanya itu. Nah, berikutnya setelah agama Islam, yang kedua adalah Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Ya, salah satu arti dari Islam itu adalah as-salamah. Artinya
Ya, hati yang bersih. Nah, itu artinya Islam sangat menghendaki orang-orang yang memiliki agama Islam itu untuk selalu menjaga kebersihan. Baik. Nah, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu ajaran yang ada di dalam Islam, yaitu sholat. Jadi judul taklim kita sore hari ini judulnya adalah ya, kenapa kita harus sholat dengan baik. Itu judulnya. Kenapa kita harus sholat dengan baik. Yang hari ini belum membawa buku catatan dan alat tulis, tidak apa-apa. Jangan malu, jangan isin, jangan getun. Waduh, getun saya datang isin ya. Jangan ya, tidak apa-apa. Ikut mendengarkan saja. Nanti minggu depan datang lagi sambil membawa buku catatan ya, tidak apa-apa. Nah, judulnya apa tadi? Kenapa kita harus sholat dengan baik? Ya, kenapa kita harus sholat dengan baik? Yang akan kita bahas cuma ada dua sore hari ini. Ya, judulnya itu kenapa kita harus sholat dengan baik. Yang akan kita bahas hanya ada dua. Satu, kenapa kita harus sholat. Ya. Yang kedua, bagaimana orang-orang dulu melakukan sholat. Nah, baik, satu ulangi. Yang akan kita bahas ada berapa? Dua. Satu, kenapa kita harus sholat. Kalau mau ditulis nggak apa-apa. Satu, kenapa kita harus sholat. Boleh dicatat ya. Sambil bungkuk-bungkuk boleh. Jangan pakai punggung temannya ya. Di lantai ya. Nggak apa-apa. Yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama tadi apa? Kenapa kita harus sholat. Yang kedua, bagaimana orang dahulu melakukan sholat. Bagaimana orang dahulu melakukan sholat. Baik. Silahkan angkat tangan bagi santri dan santriwati yang umurnya saat ini 10 tahun ke atas. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ya, silahkan. Yang tinggi. Nah, ada satu. Yang putra dulu, yang putra. Coba angkat tangan. Yang umurnya saat ini 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai 40 tahun. Wah, 1, 2. Yang putri gantian yang putri berapa? Yang umurnya sekarang 10 lebih, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak, Masya Allah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, tangannya diturunkan. Dah. Kita memasuki yang pertama, ya. Kenapa kita harus sholat? Ustadz, saya melihat ibu saya rajin sekali sholat di rumah. Bapak saya setiap dengar azan datang ke masjid sholat. Atau kalau pas di perjalanan dengar azan mampir dulu di masjid untuk sholat. Saya melihat teman-teman saya juga rajin ke masjid pada saat mendengar azan untuk ikut sholat. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus sholat? Kenapa? Halo? Oke. Kalau Ustadz sapa dengan halo, jawabannya hai ya. Kayak di sekolah ya. Nah, kalau dijawab Ustadz sapa dengan hai, jawabannya halo. Kebalikannya ya. Oke. Tes. Halo.
Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo. Baik. Kenapa kita harus sholat? Sekarang saya tanya, ada di antara kita, beberapa di antara kita yang di rumah memiliki adik, ya, adik yang masih kecil, ya. Nah, ya, punya ya, ada beberapa teman kita di rumah memiliki adik yang kecil. Dulu adik kita yang kecil ini yang di rumah itu kan dilahirkan oleh ibu kalian, ya toh? Ya, dilahirkan oleh ibu kalian. Sebelum ibu kalian melahirkan, ibu kalian namanya apa? Mengandung. Nah, berarti adik kalian sebelum ada di rumah, tempatnya di mana? Di perut ibu kalian, ya, di perut bunda. Sebelum di perut bunda, di mana? Ya, sebelum di perut bunda, adik kalian tidak ada di dalam perut, ya, tapi sudah hidup di alam sana, ya, di alam ruh, ya. Nah, berarti, halo, baik. Adik kita itu dulunya kan tidak ada tuh di rumah, ya toh? Sekarang ada. Sama kayak kalian, dulunya tidak ada, sekarang ada. Sama kayak Ustadz, dulunya tidak ada, sekarang ada. Nah, pertanyaannya Ustadz, siapa yang menciptakan Ustadz, menciptakan santri-santri semua, menciptakan ayah bunda kita, yang menciptakan adik kita? Siapa? Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan kita semuanya ini, manusia ini, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Ustaz tanya nih, pernah melihat orang membuat kerajinan ukiran? Pernah? Nah, orang membuat kerajinan ukiran itu biasanya orang setelah membuat kerajinan ukiran itu, ukirannya diapakan? Dijual. Berarti orang membuat ukiran itu atau membuat lukisan tujuannya untuk dijual. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah menciptakan kita semuanya, tujuannya untuk apa? Halo? Untuk dijual? Ayo, kalau Allah menciptakan kita semuanya, tujuannya untuk apa? Untuk muslim. Ada lagi, untuk hidup. Apa lagi? Untuk beribadah. Ada lagi, untuk sholat. Untuk tiang agama. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya, di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, la khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Jadi Allah menciptakan kita semuanya, manusia semuanya ini, ustadz, mas-mas yang ganteng-ganteng ini, dan mbak-mbak yang cantik-cantik ini, semuanya untuk beribadah. Nah, jadi jawabannya dari pertanyaan yang nomor 1 tadi, pertanyaannya apa?
Kenapa kita harus sholat? Jawabannya satu, ya tadi untuk beribadah. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Ustadz, saya ini kan diciptakan Allah untuk beribadah. Lalu bagaimana caranya beribadah? Nah, caranya beribadah, salah satu cara beribadah itu adalah dengan sholat. Ada lain dengan puasa, zakat, infak, apalagi menutup aurat, bersilaturahim, membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek. Itu semuanya bentuk beribadah. Tetapi ya, ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Nah, jadi jawaban pertama untuk pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita harus sholat? Jawabannya untuk beribadah. Jadi nanti sepulang dari taklim ini, pulang sampai rumah ditanya, Lendo, Mas, Mbak, tadi ngaji di masjid apa yang dibahas? Oh, bahas tentang sholat, Bu. Bahas tentang sholat, Pak. Apa yang disampaikan? Misalkan ditanya, loh, kenapa kita harus sholat, Le? Misalkan gitu ya. Kenapa kita harus sholat, Mbak? Ya, sudah punya jawabannya ya? Jawabannya untuk beribadah. Nah, karena kita ini diciptakan oleh Allah, ya, kita disuruh beribadah, ya. Semua perintah Allah untuk beribadah itu, perintah apapun harus kita kerjakan. Nah, baik. Itu yang pertama. Kenapa kita harus sholat? Jawabannya untuk beribadah. Yang kedua, siapa yang, khususnya yang laki-laki, yang perempuan enggak ya? Yang laki-laki, yang mas-mas nih, siapa yang sudah pernah azan? Angkat tangan. Oh, oke, banyak, pinter. Oke, sudah pernah azan, bagus. Nah, di dalam azan itu adalah lafaz hayya 'alas shalah, ya toh? Hayya 'alas shalah 2 kali. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Nah, ada yang tahu artinya apa? Hayya 'alal falah itu. Nah, Ustaz awali artinya dari hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, artinya ayo menuju ke sholat, ayo laksanakan sholat. Ustadz tidak akan membahas di sini bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, karena itu kalian sudah diajarkan oleh ustadzah di TPG, sudah belajar di rumah, insya Allah sudah paham dan sudah melakukan. Setiap kali, beberapa kali Ustadz menemukan kalian di masjid sudah sholat dengan baik, ya, ya Mas ya. Baik, Ustadz lanjutkan. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Nah, artinya ya, panggilan adzan itu hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Nah, ayo menuju ke sholat. Lalu dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Artinya apa? Ayo menuju kemenangan. Falah itu artinya menang, juara. Ayo, kalau menang, kalau juara, berarti dia memiliki cita-cita yang ingin dicapai lalu tercapai, kan? Begitu kan? Iya. Orang dikatakan menang. Biasanya apa kalau kata-kata menang itu digunakan untuk pas kita lomba. Itu ya. Lomba lari, balapan. Bersama-sama berlari, yang paling cepat sampai dia yang jadi pemenang. Nah, para pelari ini cita-citanya sama, ingin sampai pada
tujuan yang tercepat. Nah, siapa yang tercepat sampainya berarti dia jadi pemenang. Yang tercapai cita-citanya berarti dia jadi pemenang. Nah, ini jawaban yang kedua dari pertanyaan kenapa kita harus sholat. Agar cita-cita kita tercapai. Oke, itu yang kedua ya, agar cita-cita kita tercapai. Oke, Ustaz ulang. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus sholat? Jawabannya apa? Satu, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar cita-cita kita tercapai. Baik, sekarang Ustaz tanya, Mas ganteng yang paling depan paling kiri, cita-citanya apa Mas? Jadi sopir pesawat. Sopir apa? Sopir mobil. Oke, bagus. Nah, nanti jadi pemilik mobil paling banyak di Indonesia. Ya. Nah, cita-citanya Mas ini jadi sopir pemilik mobil se-Indonesia. Sekarang Mbak cantik depan sebelah kanan. Halo Mbak cantik. Nah, yang depan sendiri sebelah kanan, cita-citanya apa? Iya, aku. Ya yang noleh itu. Nah, iya. Nah, itu. Cita-citanya apa, Mbak? Guru. Nah, alhamdulillah menjadi guru. Ya. Sekarang yang tengah. Nah, Mas yang tengah baju putih. Halo, Mas. Mas tengah baju putih, cita-citanya apa, Mas? Cita-citanya ingin menjadi apa? Ingin jadi polisi. Bagus. Sekarang Mbak yang belakang tengah, nah yang barusan duduk tadi, ya itu ya yang nulis ke belakang tadi, ya cita-citanya ingin jadi apa Mbak? Dokter, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, contohnya cukup ya, sudah ada yang jadi sopir, jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Nah, semua cita-cita kalian itu akan tercapai dengan mudah kalau kita melakukan sholat. Ustadz, apakah kalau tidak sholat cita-citanya bisa tercapai? Bisa, tetapi akan sulit tercapainya. Tapi kalau kita rajin sholat, maka cita-cita kita akan tercapai dengan mudah. Baik. Itu yang kedua. Kenapa kita harus sholat? Apa tadi alasannya? Satu, untuk beribadah. Yang kedua, ya agar cita-cita tercapai. Yang ketiga, terakhir. Alasannya yang tiga. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan begini, amalan perbuatan kita yang akan ditimbang, yang akan dihitung pertama kali nanti di yaumil akhir itu adalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, sholatnya dapat nilai 100, maka amalan perbuatan yang lain seperti puasa, mengaji, menghafal, zikir, dan yang lain-lain juga dianggap 100, akan dianggap baik. Tetapi jika sholatnya buruk, ya, jika sholatnya buruk, maka amalan yang lain juga dianggap buruk. Maksudnya apa sih Ustadz? Saya tidak paham. Maksudnya begini. Halo. Hai. Maksudnya adalah sholat itu menjadi tanda orang itu baik atau tidak. Yang berikutnya,
karena sholat ini nanti yang pertama kali akan dilihat oleh Allah, ya, maka sholat ini harus kita lakukan dengan baik. Contoh misalkan gini, siapa sekarang di sekolahnya yang sudah ujian, yang sedang ujian? Oh, sedang ujian ya, oh, alhamdulillah, lagi ujian kan ya sekarang ya. Oke, sudah, terima kasih. Setelah ujian biasanya kita nerima apa? Rapot. Nah, pinter, nerima rapot. Kalau misal nih, rapot yang diberikan ke kita itu nilainya 9, 10, 8, 9, 10, 8. Kira-kira bagaimana? Nilainya seneng kan? Seneng sekali. Tapi kalau nilainya 20, 30, misalnya kecil-kecil misalnya cuma 2 ya, terus kemudian 4, nilainya kecil-kecil gitu ya. Kira-kira bisa naik kelas apa enggak? Sama, Rasulullah mengatakan begini, nanti di hari akhir itu kita semua manusia itu akan terima rapot. Ya, akan terima rapot. Rapotnya isinya tentang sholat, tentang puasa, tentang infak, tentang ngaji, gitu. Nilai rapot ibadah kita. Kalau rapot itu diberikan dari sebelah kanan, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Kalau rapot kita diberikan dari sebelah kiri, maka bisa dipastikan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Anak-anakku semuanya kira-kira kepingin nerima rapot dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Bagus. Dari sebelah kanan. Nah, dengan begitu kalau santri-santri semuanya kepingin menerima rapot dari sebelah kanan, maka kita harus rajin sholat, ya. Baik, Ustadz ulangi, kenapa kita harus sholat? 1, apa? Halo? Kenapa kita harus sholat? 1, untuk beribadah kepada Allah. 2, ya, agar cita-cita kita tercapai. Yang ketiga, amal perbuatan, ayo ditulis ya, amal perbuatan yang akan dihitung pertama kali adalah sholat. Amal perbuatan yang akan dihitung pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya dapat bagus, maka nanti semua amalan ibadah akan bagus, insya Allah, dan masuk surga. Kalau sholatnya buruk, maka ibadah yang lain dianggap juga tidak baik, juga akan buruk. Nah, Ustaz ulangi, kenapa kita harus sholat? 1, untuk beribadah. 2, agar cita-cita tercapai. 3, amal perbuatan yang dihitung pertama kali adalah sholat. Baik. Dari sini ada yang bertanya, silahkan angkat tangan, nanti dapat hadiah. Ada yang bertanya, silahkan. Sebelum Ustaz lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Sudah? Nggak ada yang bertanya? Kita lanjutkan ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalau tadi pertanyaan pertama tadi, mengapa kita harus sholat, sudah terjawab. Ada 3 jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya kedua apa? Bagaimana orang dahulu melakukan sholat?
Satu, Rasulullah. Satu. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana orang dahulu melakukan sholat? Jawabannya satu, Rasulullah. Ya, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Sekarang coba anak-anakku semua mengingat-ingat dulu sebelum pandemi COVID-19 ini datang, sewaktu kita masih rutin setiap hari masuk sekolah, setiap Senin kita ikut upacara bendera. Upacara bendera itu berapa lama? Rata-rata berapa menit? Rata-rata 30 menit ya, dari jam 7 sampai setengah 8 ya, rata-rata begitu ya. Nah, capek enggak upacara bendera? Capek. Upacara bendera 30 menit, anak-anak berdiri itu sudah enggak khusyuk. Awal-awal siap, gerak, siap, tenang. Istirahat tempat, gerak, istirahat, tenang. 5 menit, 10 menit, sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini, kan begitu. Iya, iya toh. Nah, iya, saya tahu. Ya. Nah, itu hanya berdiri beberapa menit saja, sudah capek, kakinya enggak bengkak, tapi capek. Sudah pegel lah, kakinya pegel. Tetapi ini Rasulullah berdiri sampai kakinya bengkak. Kira-kira berapa lama berdirinya? Nah, berarti Rasulullah ini sholatnya, cirinya Rasulullah sholat itu, Rasulullah itu sholatnya sangat tenang, sangat khusyuk, sangat lama, ya. Tidak kayak kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, langsung lagi Allahu Akbar. Jadi ya, belum selesai baca sudah gerak lagi. Tapi kalau Rasulullah sangat tenang, sholatnya sangat khusyuk, sangat tenang, tidak sikut sana sikut sini, melihat ke tempat sujud. Nah, itu Rasulullah. Kedua, Aisyah. Ada yang namanya Aisyah? Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Aisyah ini selain jadi putrinya Abu Bakar As-Siddiq, juga menjadi istrinya Nabi Muhammad. Nah, Aisyah ini kalau sholat, yang nomor 2 tadi ya, kalau sholat dia suka mengulang-ulang surat yang sama, ya. Kalau sholat kan setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, membaca surat-surat pendek, ya. Aisyah ini kalau sholat setelah membaca Al-Fatihah suka membaca surat-surat pendek, dan itu diulang-ulang berkali-kali, lama. Dia berdiri sholat sampai ada yang menceritakan itu begini. Ada seorang sahabat lewat di dekat rumahnya Rasulullah, mendengar suara Aisyah sedang sholat dan sedang membaca sebuah surat. Lewat begitu, oh Aisyah sedang sholat, oh Aisyah sedang membaca surat ini. Ternyata setelah sahabat ini balik, oh saya pengen balik lewat rumah Rasulullah tadi. Ternyata Aisyah masih sholat, gitu. Ternyata surat yang dibaca masih sama, belum berubah sholatnya, masih berdiri setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang sama.
Berarti orang tadi itu setelah berjalan melewati rumah Rasulullah, balik lagi. Nah, itu kan waktunya lama, tetapi bacaan suratnya diulang-ulang. Berarti sholatnya Aisyah itu lama atau sebentar? Lama. Sholatnya Aisyah itu lama dan khusyuk, tenang, gitu. Itu yang kedua. Aisyah suka mengulang-ulang surat, ya, suka mengulang-ulang bacaan surat. Kalau yang pertama tadi, bagaimana? Pertanyaannya kedua ya, bagaimana orang terdahulu sholat? Yang pertama, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Yang kedua, Aisyah suka mengulang-ulang surat. Ya. Yang ketiga, ada empat kisah yang akan saya ceritakan. Itu tadi yang 1 dan 2, sekarang yang ketiga. Kisah ini yaitu bernama sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Abbad tulisannya ABAD. Abbad bin BIN, ya, bin itu maksudnya anaknya, Abbad anaknya, Bishr BISYR, BISYR, Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr itu punya teman namanya Ammar bin Yasir. Siapa temannya Abbad bin Bishr? Temannya Pak Abbad ini tadi siapa namanya? Ammar bin Yasir. Dua orang ini sedang mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk jaga malam di waktu Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan. Dalam kondisi perang, membawa senjata, siap siaga tengah malam menghadapi di sana ada musuh. Yang namanya Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir ini janjian. Dua orang ini janjian. Halo? Dua orang ini janjian. Ayo gantian jaga. Yang satu jaga, yang satu tidur. Nanti yang satu bangun tidur, gantian yang satunya berjaga dan satunya gantian tidur gantian. Nah, yang pertama tidur itu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr tidur dulu, lalu Ammar bin Yasir berjaga. Halo? Ammar bin Yasir berjaga dulu. Setelah selesai, oke, berjaga sekian jam. Setelah selesai, oke, sepakat gantian Ammar bin Yasir yang tidur, gantian Abbad bin Bishr bangun jaga-jaga. Nah, di tengah jaga-jaga itulah untuk mengisi waktu Abbad bin Bishr melakukan sholat. Allahu Akbar. Selesai ini yang sangat luar biasa. Selesai mengucapkan Allahu Akbar, Abbad bin Bishr itu dilihat oleh tentara musuh, diketahui oleh tentara musuh. Tentara musuh ini sedang membawa panah. Lalu Abbad bin Bishr itu ditembak dengan panahnya itu. Halo? Abbad bin Bishr tidak tahu. Dia sedang berdiri melakukan sholat. Di kejauhan ada musuh yang mengetahuinya bahwa dia sedang sholat. Oh, ini kesempatan. Ada orang Islam yang sedang sholat, dia tidak siap. Lalu dipanah. Kena ke panah. Apa yang dilakukan Abbad bin Bishr? Pada saat terkena panah itu, tubuhnya terkena panah, dia tidak bergerak sama sekali. Dia diam saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Padahal, mohon maaf, ini bolpen ujungnya kan lancip begini ya. Kalau panah ini kan ada tajamnya lagi, ya. Pada saat masuk ke dalam tubuh, ya, gitu ya, masuk kena tubuh, itu pasti sakit. Tapi Abbad bin Bishr itu sangat tenang karena dia sangat khusyuk dalam sholatnya, seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Lalu Abbad bin Bishr ini mencabut panahnya ini yang nancep tadi, ya, dicabut pelan-pelan lalu ditaruh. Dia melanjutkan sholat. Tentu darahnya itu keluar dari badannya. Musuh tadi, halo, hai, musuh yang tadi menembak menggunakan anak panah pertama tadi tidak diam saja, melihat Abbad bin Bishr masih berdiri, masih terus melakukan sholat, ditembak lagi yang kedua, tembak lagi yang kedua, kena lagi, mancep lagi, gitu, kena lagi. Sama yang dilakukan oleh Abbad bin Bishr. Dia sholatnya tetap tenang, lalu dia cabut pelan-pelan panah itu, dicabut pelan-pelan, ditaruh lagi. Ternyata dilihat lagi oleh musuhnya tadi, ternyata ini orang Islam kok kuat sekali, masih tetap berdiri melakukan sholat. Darahnya sudah kemana-mana, ini badannya sudah darah kok. Ditembak lagi yang ketiga, kena yang ketiga kalinya. Sama yang dilakukan Abbad bin Bishr. Dia ambil panahnya, dia cabut pelan-pelan lalu dia taruh, seakan-akan tidak merasakan apa-apa, seakan-akan tidak merasakan sakit, padahal darahnya sudah kemana-mana. Baru setelah kemudian di akhir sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, barulah kemudian dia terjatuh, merasakan sakit dan ditolong oleh Amr bin Bishr. Ditolong oleh Ammar bin Yasir, temannya tadi, ya. Begitulah para sahabat. Itu yang ketiga, Abbad bin Bishr yang terpanah sampai 3 kali, saking khusyuknya dalam sholat. Itu yang harus kita contoh. Kita tidak sedang perang, ya toh, kita kondisinya enak di dalam masjid, ada AC, seharusnya sholatnya bisa lebih khusyuk. Terakhir, yang keempat, yang pertama tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana orang terdahulu melakukan sholat. Yang pertama siapa? Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan? Suka mengulang-ulang surat. Yang ketiga siapa namanya? Halo, siapa namanya? Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Nah, dia terpanah sampai 3 kali, tidak merasakan sakit pada saat sholat. Yang keempat terakhir, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dikenal dengan seorang sahabat yang sholatnya sangat khusyuk, sangat tenang, seakan-akan kalau dia berdiri, dia itu seperti patung, seperti kayu, tidak bergerak sama sekali. Diceritakan itu satu ketika Abdullah bin Zubair. Halo, siapa? Halo, siapa nama sahabat yang keempat? Abdullah bin Zubair, yaitu Pak Abdullah, anaknya Pak Zubair. Nah, dia itu dikenal kalau sholat seperti
patung, seperti batu, sangat tenang sekali. Sampai-sampai dia sholat di dekat Ka'bah, sampai-sampai di sana itu kan ada burung merpati. Sampai-sampai ada burung itu hinggap mencelok di atas kepalanya. Karena burung ini seakan-akan mungkin burung ini menganggap bahwa Abdullah bin Zubair itu kayu atau batu. Baru pada saat Abdullah bin Zubair rukuk, Allahu Akbar, baru burungnya terbang. Karena burung ini menganggap ini bukan orang, karena saking tenangnya gitu ya, mungkin ya, burungnya menganggap ini bukan orang. Saking sholat dengan tenang, sholat dengan khusyuk, sholat dengan anteng, dianggap batu atau kayu mungkin gitu ya. Nah, satu ketika Abdullah bin Zubair ini juga sholat. Halo, siapa nama sahabatnya? Nah, Abdullah bin Zubair. Pada saat dia sholat di dekat Ka'bah, ada seorang musuh yang sedang melempar senjata. Itu senjatanya dilempar, senjata yang sangat keras itu dilempar sampai mengenai bajunya. Kalau dulu orang Arab itu kalau sholat kan dia pakai jubah, ya, jubahnya panjang, nah, berkibar gitu ya. Nah, itu waktu dilempar senjata itu mengenai bajunya. Dia tidak bergerak sama sekali, tetap tenang, dan dia tetap melanjutkan sholat. Nah, inilah anak-anakku semuanya contoh-contoh bagaimana orang terdahulu sholat. Baik, Ustaz ulangi, bagaimana orang terdahulu sholat. 1, siapa? Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Yang kedua siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang suka mengulang-ulang surat. Yang ketiga Abbad bin Bishr yang terpanah sampai 3 kali dan tetap melakukan sholat. Yang terakhir siapa? Abdullah bin Zubair, ya, yang sholat seperti patung, seperti batu. Nah, nanti setelah ini sholat maghrib kita praktek, ya, bagaimana sholatnya Abdullah bin Zubair, ya, praktek yang di sholat, yang mbak-mbak sholat di rumah, ya, yang mas-mas yang boleh sholat juga ke masjid, mbak-mbaknya, yang mas-mas sholat di masjid, nanti kita praktek bagaimana praktek sholatnya Abdullah bin Zubair, ya, siap ya? Halo? Yang mas-masnya siap? Kita praktek sholatnya Abdullah bin Zubair. Sholat dengan tenang, dengan khusyuk, ya, dilakukan dengan baik, tidak memperbanyak gerakan yang tidak bermanfaat. Baik, insya Allah demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Ya, silahkan. Ya Mbak, silahkan Mbak. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Silahkan. Boleh bertanya. Mas, silahkan. Dari mas-mas dulu ada yang bertanya. Mau bertanya? Mau ada yang mau ditanyakan? Dari mbak-mbak ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelah sana ada? Ada? Cukup? Baik, kalau cukup, mari kita bersama-sama sebelum diakhiri. Halo? Coba semuanya. Kalau ada aba-aba khusyuan, halo? Halo, kalau ada aba-aba khusyuan, apa yang dilakukan? Duduk, lalu ya tenang, ya
Oke, bisa dirapikan alat tulisnya, dimasukkan. Ayo, alat tulisnya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Ayo, khusyu'an. Ayo, duduk yang baik. Baik, Ustadz masih mendengar ada yang berbicara. Sebelum kita akhiri, ayo sekali lagi, khusyu'an. Silakan semuanya menghadap ke kiblat semua. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita bertekad. Ya Allah, saya kepingin sholat kayak sholatnya Abdullah bin Zubair, sholat yang tenang, yang khusyuk. Saya praktekkan. Siap ya? Nah, siapa anak-anakku semuanya yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Baik, cukup turun tangannya. Nah, siapa yang nanti di akhirat ingin mendapatkan rapot dari tangan kanan? Oh, Masya Allah. Oke, diturunkan semuanya tangannya. Berarti anak-anakku semuanya, mari bersama-sama kita melakukan sholat dengan khusyuk, dengan baik. Baik, marilah kita tutup taklim kita sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kita tutup dengan doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, bisa cukupkan. Tetap duduk dengan rapi. Nanti keluar masjid dengan rapi. Jangan lupa keluar masjid berdoa. Gimana doanya? Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid, Allahumma ini, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Nah, baik, sekian dari Ustadz. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.